Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Febiela dengan NIM B10111181020. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, ada pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menggunakan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Pasar modal syariah ini bersifat universal, yang artinya dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Pasar modal konvensional maupun syariah tidak mengalami perbedaan. Artinya, definisi pasar modal dalam undang-undang tersebut masih menyatukan antara pasar modal syariah dan konvensional. Kemudian yang kedua, pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Kemudian, karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI. Fatwa tentang pasar modal syariah, meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada praktiknya Fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini terdapat 17 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. 3 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah: yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 20 atau DSN MUI 9/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 80 atau DSN MUI 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama, maisir. Maisir atau qimar yaitu suatu bentuk permainan di dalamnya disyaratkan jika salah satu seorang menang, maka ia akan mengambil keberuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi telah dilarang, misalnya seperti SMS berhadiah. Kemudian yang kedua, gharar. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak transaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Yang ketiga adalah riba. Dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sampai dengan saat ini, efek syariah telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, suku, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Yang pertama, saya akan membahas tentang saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Yang kedua, suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak
dari kata syak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Dan yang terakhir, reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah, sebagaimana reksadana pada umumnya, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat permodalan, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki batas waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi dari mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.